Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Semakin kita kurang mengenal Tuhan, kita semakin menjadi orang yang selalu menyalahkan orang lain. Bahkan kita dengan berani menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mendengar perkataan dalam meresponi kasih karunia Allah kepada orang berdosa, kata-kata seperti ini? Kok Allah tidak adil? Memang banyak orang belum memahami makna dari keadilan Allah dan kasih karunia Allah. Saudara, keadilan Allah itu dijatuhkan Allah berdasarkan perbuatan-perbuatan manusia. Dan sifatnya kepada penghakiman sebab manusia berdosa. Sedangkan kasih karunia Allah itu didasarkan kepada pilihan Allah sendiri yang sifatnya berdaulat untuk memberikan yang sebenarnya tidak patut diterima oleh manusia berdosa. Namun karena semua itu bergantung kepada pilihan kebaikan Allah dan kasih karunia Allah, maka Allah memberikan di dalam kedaulatannya. Menurut saudara, apabila manusia dikenakan dengan keadilan Allah, apakah ada seorang yang layak untuk diselamatkan Tuhan? Sedangkan firman Tuhan mengatakan, upah dosa ialah maut, dan semua manusia telah berbuat dosa. Apakah ada seorang manusia yang benar sepenuhnya? Jikalau manusia tidak benar sepenuhnya, adil bagi Allah untuk menghukum setiap pelanggaran dosa. Dan perlu kita ketahui, satu dosa saja cukup untuk membawa manusia ke dalam penghakiman dan penghukuman Tuhan, mengalami kebinasaan. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal 4 ayat 5 sampai 31. Beritahukanlah ke Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah. Sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun. Dan para nabi akan tercengang-cengang. Sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem. Dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku. Bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai. Kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa. Sungguh ia datang, kabarkanlah di Yerusalem. Pengepung datang dari negeri yang jauh. memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka,
mengelilinginya dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri. Sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur bau dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang. Dan seluruh bukit pun goncang. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan. Di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi. Tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini, bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu, pecinta-pecintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan, seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca atau mendengar bagian firman Tuhan hari ini, dan kalau kita merenungkannya sungguh-sungguh, maka beritanya adalah berita yang sangat mengerikan dan mengenaskan. Berita tentang penghakiman dan penghukuman Tuhan bagi bangsa Yehuda yang telah tidak setia kepada Tuhan. Saudara, umat Tuhan berdosa kepada Tuhan. Namun umat Tuhan justru menyalahkan Tuhan. Saudara, itulah yang kita cermati dari bagian firman Tuhan ini. Bukankah itu juga yang seringkali orang masa kini menyikapi penderitaan manusia yang manusia alami dengan mempertanyakan Tuhan? Penderitaan seperti ketika ada bencana longsor, bencana gunung erupsi, bencana-bencana yang lainnya. Yang kalau kita renungkan baik-baik, seringkali semuanya itu karena upah daripada kesalahan dan kelalaian manusia. Namun, yang dipertanyakan adalah Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ketika Tuhan bertindak dalam keadilannya, itulah menunjukkan bahwa penghakimannya adalah karena dosa-dosa kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda telah berbuat dosa. Namun ketika mereka menghadapi upah daripada dosa mereka, mereka tidak menerimanya. Mereka justru menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah menjatuhkan penghakiman dan penghukuman
kepada manusia. Saudara, Allah sedang menjalankan keadilannya. Saudara, semua manusia yang percaya eksistensi Tuhan, pada saat yang sama mereka percaya Allah itu adil. Namun saudara, ketika Allah sedang mengeksekusi keadilannya, maka manusia mulai mencela Allah, mulai mempertanyakan Allah. Kenapa Allah sedemikian kejam? Saudara, seakan-akan apa yang Allah lakukan itu adalah kesalahan Allah. Tetapi saudara, pada firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Bukan karena Allah itu kejam. Bukan karena Allah itu jahat. Saudara, Allah itu baik. Allah itu murah hati. Tetapi jangan lupa, saudara, kita tidak pernah boleh melupakan Allah itu adalah Tuhan yang adil. Saudara, ketika bicara keadilan, Tuhan itu sungguh-sungguh menghargai, setia kepada firman-Nya. Maka segala sesuatu diukurkan dengan kebenaran firman-Nya. Dan pada saat yang sama, ketika manusia hidup dalam dosa, maka manusia mengalami keadilan Allah. Apakah itu? Yaitu penghakiman atas dosa-dosa mereka dan penghukuman kepada mereka. Dan ketika kita baca bagian ini, saudara-saudara, penghukuman Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan hanya kebinasaan. Saudara, janganlah kita pernah menganggap remeh keadilan Allah. Ketika waktunya tiba, saudara, ketika Allah menghakimi kita dan menghukum kita, saudara, tidak ada jalan lain. Ketika kita berada di bawah terang keadilan Allah, kita manusia berdosa, kita semua akan binasa. Oleh karena itu, saudara, mari kita kembali kepadanya. Kita bertobat daripada segala dosa-dosa kita. Karena pertobatan itu adalah panggilan kasih karunia Allah kepada kita. Yang kedua, saudara, ketika Tuhan menyisahkan manusia untuk diselamatkan, semua itu karena pilihan, belas kasihan, dan kasih karunia Tuhan kepada manusia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Saudara, ketika kita merenungkan seluruh ayat yang kita baca, kita dengar, maka saudara, ayat ini tidak akan membuat kita terharu. Saudara, Tuhan berkata, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Saudara, mengapa? Saudara, di dalam keadilan Allah yang membinasakan itu, ada cahaya pengharapan, yaitu kasih karunia Tuhan. Dan saudara, kita harus tahu, kasih karunia Tuhan itu adalah pilihan kedaulatan Allah sendiri, bukan tergantung kepada perbuatan manusia. Saudara, jika tergantung kepada perbuatan manusia, maka saudara tidak ada pilihan lain kecuali penghakiman dan penghukuman. Saudara, keselamatan itu lahir bukan karena perbuatan manusia, bukan karena manusia itu berbuat baik. Bukan. Karena tidak ada seorang manusia yang tidak berdosa. Saudara, itu adalah pilihan kedaulatan Allah untuk memberikan kasih karunia kepada manusia. Jikalau tidak ada pilihan kasih karunia, saudara, tidak ada satu manusia yang diselamatkan. Seluruhnya binasa. Karena Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa. Saudara, Roma pasal 11 ayat 5-6 berkata begini. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan, ada sebuah sisa orang-orang diselamatkan. Tapi itu adalah menurut pilihan kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia itu
menggambarkan bahwa Tuhan Allah itu Tuhan Allah yang berdaulat. Kalau Tuhan Allah tidak berdaulat, dia tidak bisa memberikan kasih karunia. Karena kasih karunia itu tidak bergantung kepada siapa kita, tetapi kepada siapa Tuhan. Saudara, hari ini, berita kasih karunia Allah kepada kita terus dikumandangkan, yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara, Injil Yesus Kristus memberitahukan kepada kita, ada kasih karunia kepada saudara dan saya. Dan saudara, bagaimana kita meresponi kasih karunia Allah? Apa kita menganggap remeh? Saudara, jika kita menganggap remeh, maka kita akan berjumpa dengan keadilan Allah yang tidak lain dan tidak bukan penghakiman dan penghukuman. Dan tidak seorang pun yang dapat lepas daripada kebinasaan. Tetapi saudara, kasih karunia Allah itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan perbuatan Kristus di atas kayu salib. Yang mati menanggung dosa kita, yang menebus kita, yang bangkit dari orang mati, memberikan kita hidup. Dan hidup itu dalam kelimpahan, yaitu hidup yang kekal. Bagaimana respon saudara? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu yang ajaib menolong kami, membuka mata kami, mengenal Engkau yang ajaib itu, supaya kami tahu bagaimana kami merespon kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.